Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Zamzani. Saya dari kelas Sistem Informasi 301 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada ujian tengah semester ganjil, semester ketiga, tahun ajaran 2023 dan 2024 di mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Sini saya Muhammad Septian ya, ini NIM saya. Pertanyaan yang pertama, aplikasi apa yang kelompok Anda bahas dalam tugas? Kemudian jelaskan bagaimana membaca hasil yang disajikan oleh output aplikasi tersebut. Jadi di kelompok saya, kami menggunakan aplikasi SPSS, ya, SPSS atau bisa kita baca maksud singkatan dari Statistical Program for Social Science. Ini merupakan paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Mana dengan SPSS ini kita dapat membuat laporan dalam berbagai bentuk, entah itu tabulasi, chart secara grafik, plot atau diagram, dan berbagai distribusi yang lain. Nah, statistik deskriptif dan analisis statistik yang kompleks itu jadi bisa sangat bermanfaat sekali dan fitur-fitur yang tersedia juga sangat banyak. Jadi SPSS itu merupakan sistem yang sangat lengkap ya. Dia sudah mempunyai fitur-fitur yang sudah mencakup keseluruhan dari sesuatu yang kita butuhkan untuk menganalisis sebuah data atau membuat statistik dari sebuah data ya. Jadi ternyata SPSS ini juga sempat mengalami perubahan ya. Jadi mereka pernah berubah atau sekarang menjadi Predictive Analysis Software atau disingkat PASW. Lalu bagaimana cara membaca output dari aplikasi SPSS? Nah, jadi biasanya nih hasil dari output yang kita lakukan dengan SPSS ini bisa kita lakukan dengan beberapa hal atau bisa kita simpulkan, yaitu pertama deskriptif statistik. Ini mencakup ringkasan statistik deskriptif untuk setiap variabel yang dianalisis, seperti rata-rata, median, deviasi, kemudian standar minimum dan maksimum atau output. Ini memberikan sebuah gambar umum tentang distribusi nilai pada setiap variabel. Ya, inilah contohnya ya. Kemudian ada juga outputnya bisa juga berupa tabel frekuensi. Yang mana tujuannya untuk memberikan tentang frekuensi atau distribusi nilai-nilai yang berbeda dalam suatu variabel. Table frekuensi ini berguna untuk memahami sebaran nilai dan mana lihat apakah ada pola yang tren tertentu. Ini cara yang kedua ya, atau hasil output yang kedua bisa juga seperti ini. Lalu ada tabulasi silang atau cross tabulation. Jika Anda melihat atau melakukan analisis tabulasi silang antar dua variabel kategoris, SPSS akan menghasilkan tabel kontingensi yang menunjukkan frekuensi kombinasi nilai pada kedua variabel. Nah, ini tujuannya tentunya untuk membantu mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel tersebut. Kemudian juga ada uji si kuadrat, atau jika Anda menggunakan tabulasi silang pada variabel kategoris, SPSS mungkin akan menyertakan hasil dari uji si kuadrat untuk menilai signifikansinya. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah hubungan antar variabel kategoris bersifat signifikan secara statistik. Ini adalah contoh dari output yang telah dikeluarkan setelah kita menggunakan aplikasi tersebut. Dan juga analysis of variance, atau disingkat ANOVA. Jika Anda melakukan analisis variance untuk membandingkan rata-rata antar berbagai kelompok, ya SPSS akan memberikan hasil uji ANOVA untuk menentukan apakah perbedaan tersebut terlihat signifikan. Dan ada juga analisis regresi, output yang akan menyertakan informasi tentang model regresi, koefisien regresi, atau uji signifikasi dan statistik lainnya yang membantu menjelaskan hubungan antar variabel dependent dan independent. Kelihatan sangat jelas karena ada perbedaan yang sangat mencolok dari kedua data tersebut. Dan juga SPSS juga bisa menghasilkan output berupa grafik. Lihat, ini tujuannya ya untuk memvisualisasikan data kita seperti histogram, scatter plot, atau grafik garis. Banyak sekali contohnya ya. Ini untuk membantu pemahaman visual tentang distribusi atau hubungan variabel. Juga bisa dengan
significance test atau uji signifikasi. SPSS dapat cakup hasil uji signifikasi untuk menentukan apakah perbedaan antara hubungan antar variabel bersifat signifikan secara statistik. Itulah cara kita bisa membaca hasil output dari SPSS. Tanda memang ada berbagai macam, tergantung dengan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing dan konteks nilai-nilai analisis yang telah kita lakukan. Jadi dokumentasi SPSS dan buku statistik mungkin juga diperlukan untuk memberikan interpretasi yang tepat terhadap hasil yang